Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi sistem pada testing. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifka Ramadhani Putri, nomor BP 170632. Baiklah, langsung saja masuk kepada materi, yaitu implementasi sistem atau disingkat dengan SI. Implementasi sistem merupakan salah satu tahap dari pengembangan sistem informasi, di mana tujuannya adalah mempersiapkan sistem informasi siap untuk dioperasikan. Dalam hal ini, sistem informasi yang siap dioperasikan misalnya seperti aplikasi minimarket, aplikasi pembayaran, dan lain-lain. Tahap implementasi sistem dapat terdiri dari A. Menerapkan rencana implementasi. B. Melakukan kegiatan implementasi. C. Tindak lanjut implementasi. Langkah-langkah yang dipersiapkan diantaranya: 1. Menentukan anggaran biaya. Semua biaya yang dikeluarkan untuk implementasi perlu dianggarkan kembali dalam bentuk anggaran biaya. Nah, biasanya anggaran biaya ini dilakukan sebelum kita melakukan implementasi sebuah sistem agar kita mengetahui berapa biaya yang diperlukan dalam pembuatan sebuah sistem tersebut. Selanjutnya, pengaturan waktu atau penjadwalan. Penting sekali dilakukan penjadwalan sebelum melakukan perancangan sistem, karena penjadwalan waktu ini bermanfaat agar sistem yang kita buat dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan mencapai target tepat pada waktunya. Biasanya pengaturan waktu ini dibuat di dalam bentuk tabel. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam tahap implementasi ini adalah sebagai berikut. 1. Pemilihan dan pelatihan personil. 2. Pemilihan tempat dan instansi HW dan SW. 3. Pemrograman dan testing program. 4. Testing sistem. 5. Konversi. Melakukan kegiatan implementasi. Nah, dalam melakukan kegiatan implementasi ini ada beberapa pemilihan dan pelatihan personil. Pemilihan personil yang dipilih untuk sistem informasi dapat berasal dari dua sumber, yaitu internal dan eksternal. Sedangkan pemilihan pelatihan atau pendidikan, personil yang dapat terlihat dalam sistem informasi dapat dikelompokkan pada 4 bagian tugas, yaitu tugas input-output data, tugas operasi, tugas pemrograman, tugas analisa sistem. Biasanya tugas operasi ini berupa operator komputer, pustakawan data, dan lain-lain. Dan untuk input-output data ini berupa operator data entry dan lain-lain. Melakukan kegiatan implementasi pelatihan atau pendidikan. Pelatihan atau training untuk personel operasi ditekankan pada bagian cara mengoperasikan sistem. 2. Pendidikan. Ada beberapa pendekatan dalam pelatihan dan pendidikan. Yang pertama, ceramah atau seminar, biasanya dihadiri oleh banyak orang. 2. Pelatihan prosedural. 3. Pelatihan tutorial. 4. Simulasi. 5. Latihan langsung di pekerjaan. Nah, simulasi ini biasanya juga ada dalam bentuk online. Schedule pelatihan dan pendidikan. Nah, di dalam schedule ini kita harus menyiapkan beberapa tujuan, yaitu siapa yang akan dilatih, subjek yang akan dilatih, tanggal dan waktu, lokasi, pendekatan penelitian atau pendidikan, dan instruktur. Pemilihan tempat dan instansi HW dan SW. Pemilihan tempat HW dan SW dari SI perlu ditentukan dan disiapkan, karena fisik dari tempat
perlu juga dipertimbangkan seperti lokasi gedung, infrastruktur, dan atribut lainnya. Pemrograman. Rancangan PL yang sudah dibuat sebelumnya perlu dilakukan pemrograman. Pemrograman merupakan kegiatan menulis program yang akan dieksekusi oleh komputer. Pemrograman dilakukan oleh programmer dengan menggunakan bahasa pemrograman yang telah ditentukan. Testing program. Sebelum program dijalankan, biasanya program akan dites terlebih dahulu oleh programmer. Tahap-tahap testing program: 1. Tes unit, 2. Tes integrasi, 3. Tes validasi. Kesalahan dari program yang mungkin terjadi dapat diklarifikasi dalam 3 bentuk. Yang pertama, kesalahan bahasa. Kedua, kesalahan sewaktu proses. Yang ketiga, kesalahan logika. Melakukan kegiatan implementasi, konversi langsung, konversi paralel, konversi percontohan, dan konversi bertahap. 3. Tindak lanjut implementasi. Tindak lanjut dari implementasi sistem adalah melakukan tes penerimaan atau acceptor test. Tes ini berbeda dengan tes yang sebelumnya. Pada tes ini dilakukan dengan menggunakan data yang sebenarnya dalam jangka waktu tertentu. Setelah tersebut dilakukan, maka perlu diselenggarakan suatu rapat penerimaan atau acceptance meeting, di mana rapat ini merupakan acara penyerahan sistem dari pihak pengembang ke pihak pelanggan. Selanjutnya, kita membahas tentang pemeliharaan sistem. Tahap pemeliharaan sistem mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan. Biasanya pemeliharaan sistem ini sangatlah penting karena apabila suatu sistem tidak dipelihara, maka nilai pakainya tidak akan bisa dalam jangka waktu yang lama. Tahap ini penting mengingat hal-hal sebagai berikut. Pengguna sistem yang telah dilatih belum siap mengantisipasi sistem baru. Meski sudah diuji, sistem bisa saja ada kesalahan, timbul kebutuhan baru setelah sistem berjalan, seiring timbul masalah yang disebabkan oleh faktor luar. Biasanya, suatu sistem yang telah dibuat akan ada pembaruan yang akan dilakukan, karena jika tidak adanya pembaruan, maka sistem tersebut tidak berkembang. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.